Ngapunten Kiai. Amit Kiai. Kula niki rada dredeg ana Kiai Fathullah saleh. Dan insya Allah kitab ini pertama dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Niki pun sedo, tapi alhamdulillah niku karangane masih menyebar dan manfaat sampai saat niki nggih. Makanya kata ulama, kalau kita tidak bisa duduk sama mereka, maka kita duduk dengan kitab mereka. Jadi caranya supaya kita bisa duduk sama mereka, ya kita duduk sama kitab-kitab mereka. Dengan kita duduk dengan kitab ini, Khasail Umat Muhammadiyah yang dikarang oleh beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, maka seakan-akan kita sedang ngaji, sedang ngaji bersama beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka untuk itu undur maqala wala tandur maqala. Nanti apa yang saya sampaikan ini jangan lihat saya, nah aku kegedean. Cuma lihat apa yang nanti kita bisa ambil faedah di dalam isi kitab ini. Kitab ini nanti menunjukkan bagaimana keistimewaan dari umat baginda Muhammad SAW. Tujuan dari saya ingin untuk mengkaji kitab ini ialah memperkenalkan kepada saya dan antum atau jenengan sekalian siapa sih umat Nabi Muhammad. Apa sih keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dan mengkhususkan umatnya untuk dibedakan dengan umat yang lain di dalam keistimewaannya. Nanti ada dua hal, dibagi menjadi dua. Di kitab ini dijelaskan nanti ada dua. Yang satu kekhususan umat Nabi Muhammad. Memang murni dari awal kalau itu adalah khususiah dari umat Nabi Muhammad. Jadi para umat-umat terdahulu tidak memiliki kekhususan ini, karena kekhususan ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dan jangan salah, kekhususan ini bukan hal yang biasa. Nanti kalau kita kaji ternyata kekhususannya itu sangat istimewa, yang bahkan bisa membuat iri para umat-umat terdahulu. Yang kedua, kekhususannya itu yang mirip dengan yang dimiliki oleh umat terdahulu. Hampir mirip, tetapi beda di dalam kesempurnaannya aja. Sama tetapi beda. Basyarun lakal basyar. Sama-sama batu, tetapi umat Nabi Muhammad batu istimewa. Kenapa? Karena nabinya juga nabi paling istimewa. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini langsung saya akan bahas khosais amah lil ummatil Muhammadiyah al-ula, raf'ul isir. Yang pertama itu yang akan dibahas ialah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan raf'ul isir, diangkatnya segala kesusahan yang dimiliki oleh umat manusia. Jadi umat-umat terdahulu itu memiliki aturan yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka kesusahan, mereka tidak mampu. Nah, karena mereka tidak mampu, akhirnya kesusahan ini tidak diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Padahal umat terdahulu punya aturan itu sangat berat buat mereka, tetapi ketika aturan ini tidak kuat untuk dilaksanakan umat Nabi Muhammad, maka diangkat kali Gusti Allah. Tidak usah. Bagi umat Muhammad ini tidak usah. Seperti itu. Paham nggih? Apa buktinya? Qala Allah Ta'ala, alladzina yattabi'ur rasul an-nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah ambil pada diri umat Nabi Muhammad isir, kesusahan yang mana kesusahan ini sebelumnya ada pada umat-umat terdahulu, tetapi diambil, tidak diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal isru aslu athiqal alladhi yasiru sahibuhu fala yaqdiru ala tahruk. Mana isir isrun ialah rasa berat atau beban yang dimiliki oleh orang yang memiliki orang tersebut. Jadi orang ini merasa berat
Sehingga dengan kesusahan ini falayat biru alih taharuk, dia tidak bisa bebas, tidak bisa gerak, kesusahan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena berat dengan aturan ini. Itu makna daripada isyad. Isyad ini diambil oleh Gusti Allah. Tidak boleh apa ada pada diri umat Nabi Muhammad. Wa ma'na dzalik anna Allah Ta'ala lam yujibu ala hadhihi ummah ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an fa qata'a kedihim. Makanya Allah Subhanahu wa taala maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan ya kepada umat ini sesuatu yang tidak mereka mampu. Sudah tidak mampu, tidak mungkin dipaksakan untuk mereka. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memaksakan bagi umat Nabi Muhammad sedangkan mereka tidak mampu. Nah, makanya kadang ojo ngeres ulo. Nek kadung ngeres ulo hati-hati, berarti kita meragukan ayat Allah ini. Ada orang ngeres ulo, aku kok dikei cobaan kali Gusti Allah koyo ngene, aku iki gak mampu. Mampu. Tidak mungkin. Allah Ta'ala bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tahu batas hambanya, makanya masih dicoba kali Gusti Allah, karena Allah Ta'ala tahu kalau kita itu mampu. Nah, tetapi Allah Ta'ala itu tidak semena-mena terus kasih cobaan toh. Wa inna ma'al usri yusra. Nanti bakal datang yang namanya kemudahan, dan kemudahan tadi bakal membuat kita lupa dengan kesulitan yang kita alami sebelumnya. Cuman sober, harus sabar. Kita ini kurang sabar karena Gusti Allah. Kadang ngerasa aku digibahi, aku dirasani, berbuat seperti ini salah, berbuat seperti itu salah, dicaci, dimaki. Man anta, siapa engkau? Kok tidak mau dicaci? Kok tidak mau dirasani itu? Apakah engkau ngerasa lebih baik dari Allah? Allah Ta'ala itu sang pencipta, tapi dibilang kalau Allah ada tiga. Allah aja dirasani. Terus engkau merasa lebih baik dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dibilang kafir, pembohong. Nabi Muhammad dituduh sihir, penyihir. Nabi Muhammad dituduh penjilat. Pokoknya sudah banyak cacian Nabi Muhammad. Dilempari kotornya punggungnya Nabi dengan kotoran hewan. Diludahi wajah Nabi ketika mau musola. Coba nih kita tahu kayak mana? Lewat terus didoni ngono. Nah, alhamdulillah cobaan kita tidak seperti cobaan Nabi Muhammad. Cobaan kita itu biasa. Cuman kadang terlalu cepat ngeres mana kudu sabar. Kalau makanya kata Nabi, kalau seandainya kita punya masalah atau cobaan, fal yang dur musibatahu bi, maka bandingkan musibahnya dia dengan musibah yang aku alami. Dan musibah terbesar buat kita bukan dengan kita kehilangan harta, bukan dengan kita kehilangan sanak saudara, tapi karena kita kehilangan Nabi Muhammad. Makanya harus ketika kita punya musibah, ingat-ingat kalau kita ini sudah tidak punya Nabi Muhammad. Itu musibah terbesar. Walam yaj'alahu min syarrihim kama kana dzalik ala man qablahu minal umam. Wa dzalika ka bani Israil mathalan alladziina kullifu bi jumlatin minal amali syu'bah wa takalif syaqah. Bani Israil dulu, umat dari Nabi Musa alaihissalam, mereka dulu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki aturan syariat-syariat yang mereka sebetulnya tidak mampu, tapi kudu. Wes ngene ya wes terimoan nih. Iku aturan Gusti Allah. Gak mampu, gak ngurus, iku Gusti Allah kepada Bani Israil. Hiya asbahu ma yakunu bi atwaqil hadid allati tuhidu bil aqnaq wa hiya kal aghlal. Sampai diibaratkan saking beratnya itu aturan yang mereka miliki itu seperti belenggu yang ada di leher. Seperti dirantai sekiranya mereka tidak bisa obah, tidak bisa keluar dari belenggu tersebut. Saking beratnya. Nah, untuk itu kita akan coba pelajari satu demi satu. Tilkal aghlal wal athqal. Apa sih peraturan berat yang mereka miliki sehingga kok mereka merasa berat itu apa? Faminha, termasuk salah satunya qat'u maudhi'in najasah, yaitu memotong tempat yang terkena najis. Kayak kula niki wonten napa niki? Lidah. Nggih.
Ridak niki nek seumpama terkena najis, kalau buat umat terdahulu, apa yang mereka lakukan untuk mensucikannya? Dicuci? Dibersihkan pakai sabun? Nggak, harus kotak, dipotong, dibuat, jadi wis gak iso digawe. Lagi tukuannya, kena najis percuma potongan nih ya percuma wis gak bisa dipakai. Berat gak? Berat. Sobat, mereka merasa berat. Terus gimana mau protes? Boten saged, Allah Ta'ala yang ngatur. Protes, Allah Ta'ala loh, presiden era wani kok protes kok Allah Ta'ala. Penjara. Hah? Penjara, Beb. Penjara. Ini Allah Ta'ala neraka nggih. Luwih kecil nggih. Kayak ngoten nggih. Jadi tidak bisa. Harus dipotong. Fa idza asabat najasatu thawba ahadihim fa innahu alaihi an yaqta'uhu liyutahhiru. Jadi memang mensucikannya harus dipotong, dibuang. Wala yakfi ghuslahu, tidak bisa dicucikan pakai air, tidak bisa, tidak boleh. Kama akhrajal Bukhari fi sahih. Makanya habis itu ulama beda pendapat. Wakif laukanatin najasa fidiyat. Gimana kalau seandainya najis tadi ada di tangan? Dipotong. Khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan ya wajib dipotong, tapi terlalu berat, nih. Tapi ada yang mengatakan beda kalau posisinya di tangan atau di anggota badan. Yang jelas kalau di baju harus dipotong. Nih, apik ya. Modelannya apa nih pas telur iki berarti cuma nih tak wis, tangan kiri tak asli. Nggih. Mengane cuma tangan kiri, nggih. Berat. Tapi amma hadhil ummah. Tetapi kalau umat ini fa innahu yakfi fi syar'iha, maka cukup untuk syariat umat Muhammad iraqatul ma, untuk mengalirkan air, wa ghuslul mahal faqat, dan membersihkan tempat yang terkena najis. Sawa'un kana dzalika masjidan, baik yang terkena najis itu masjid, baju atau badan. Kama fasolat hukum tubuh sunnah, sebagaimana sudah diterangkan oleh para kitab-kitab sunnah, kiai, habaib. Makanya ngaji nek kena baju gimana? Wong najis itu macam-macam, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Niki kudu ngertos jenengan. Najisnya anak-anak bayi itu beda dengan najisnya orang yang sudah dewasa. Bayi pun dilihat, bayi yang laki-laki sama bayi perempuan najisnya beda. Nek bayinya perempuan najisnya seperti najisnya laki-laki dewasa. Tapi nek bayinya laki-laki najisnya dikatakan najis mukhafafah. Terkena najis dan meriki cukup pakai air. Bahkan ulama mengatakan cukup rosh ini ku diciprati, pokoknya akeh wis sampun suci. Tetapi kalau orang dewasa gak cukup, harus benar-benar dibasuh dengan air yang banyak, ghusl. Tapi kalau perempuan, bayi perempuan kayak laki-laki dewasa atau kayak orang dewasa, jadi harus pakai air yang banyak, langsung tidak cukup cuma rosh. Dan ini harus dipelajari, ngaji, nah wong wis syariate wis enak karek dipelajari, tapi kadang nggak gelem lah repot. Engko akhirnya Gusti Allah wis kalau gitu ayo wis dipotong ae wis syariate diganti. Mau dikongkon belajar ngaji cuman buyang tok gak gelem. Ngoten nggih. Insyaallah di sini insyaallah semuanya semangat ngaji nggih. Yang kedua, ada pun muakalatil haid. Yang berat lagi buat umat terdahulu ialah ndak boleh ngajak makan bareng orang yang lagi haid, perempuan yang lagi haid. Lalu terus gimana? Ndak boleh ngajak makan bareng. Wa dzalika an yahud kanu idza hadatil mar'a fihim. Orang Yahudi dulu, orang keturunan dari Nabi Isa alaihissalam, zamannya Nabi Isa, umat-umatnya Nabi Isa, lam yu'akiluha wa lam yukhalitu. Kalau ada perempuan lagi haid, itu ndak diajak makan bareng, ndak mau campur sama perempuan yang lagi haid. Walam yusakinuha fi baitin wahid, ndak mau tinggal satu rumah. Bal yatrukuha fil baiti munfaridan, digawekno omah cilik wis tinggalo ning kene dhewean. Itu umat terdahulu nggih, perempuannya dihinakan seperti itu. Kama tsabata fi hadis sahih alladzi rawahu Muslim wa Ahmad. Tetapi kalau umat ini enggak ada. Umat ini diistimewakan kali Gusti Allah. Faqad ubihal hafi diniha mu'asyaratul haid fil ma'kal wal masyrab wal mutaja'ah. Boleh makan bareng, boleh. Nggih, ape ngejak, ayo bojone dijak diseneng nonton di
malam mingguan ten pundi miramen. Mboten napa-napa, sunah nyenengno bojo iku. Nggih. Wa mudaja'ah boleh berhubungan, yang penting tidak sampai jima. Boleh. Wa nuhiyat anin nikah wal istimta bima baina suwarubba. Yang penting tidak boleh berhubungan badan, ya batasannya mulai dari lutut sampai apa? Pusar. Nggih. Selain dari itu boleh. Boleh aja. Nggih. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah sesukamu wahai para lelaki kecuali berhubungan badan antara suami dan istri ketika istrimu dalam keadaan haid. Itu aja dah boleh. Paham nggih? Bocah-bocah cilik kan repot. Tahu. Bisa di headset pas ngene iku kudu diceplok langsung kuping nggih. Yang ketiga, nggih, sunah Rasul. Ta'yinul qisas fil amad wal khata. Dalam aturan Islam nggih, itu kalau seandainya ada orang yang bunuh orang, ini kita tidak bahas pemerintah, tidak bahas hukum pemerintah atau negara. Yang kita bahas ini hukum syariat Allah. Oke, soalnya kalau hukum pemerintah tidak ada sudah, mereka tidak menjalankan syariat Allah. Tapi kita bahas ini yang syariat Allah. Kalau syariat Allah, ada orang bunuh orang lain, maka ada 3 pembagian. Ada namanya amat, ada yang namanya amdul khotok, ada yang namanya khotok mahad. Ada kalanya dibilang amat karena memang pembunuhan itu macam-macam. Ada pembunuhan yang memang niat bawa pisau, kemudian direncanakan, akhirnya bunuh orang. Ini namanya amat sengaja. Kalau yang kayak gini hukumannya apa? Dikisos, ya harus dibunuh. Bunuh balas bom, al-qatlu bil qatli. Kalau bunuh harus dibalas bunuh. Kecuali kalau seandainya keluarganya memaafkan, maka diganti, bukan terus bebas. Diganti kisos atau pembunuhan tadi diganti dengan diah. Diahnya bayar 100 unta. 100 unta ini kok bisa diambil dari mana? Dari kisah Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah. Nggih, niku ceritanya ketika beliau diundi sama abahnya Abdul Muthalib, nggih, dia sudah nadar kalau saya punya anak laki-laki nanti saya sembelih salah satu. Zaman jahiliyah, ya saya sembelih satu. Nah pas diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah terus. Ketika mau disembelih orang-orang jangan soalnya tahu Abdullah itu orangnya paling ganteng. Delok iya. Ganteng batin nggih. Nah niku Abdullah ini pokoknya paling masya Allah, paling dicintai, jadi dicegah. Sampai diundi 10 kali dibanding Abdullah dibandingin dengan 10 onta. Sampai akhirnya diundi-undi yang keluar masih tetap Abdullah. Padahal cuma diundi Abdullah bi unta, tapi tetap keluar Abdullah. Sampai ketika ke-10 hitungannya sudah 100 baru yang keluar onta. Makanya dari situ keluarlah dia kalau nyawa seseorang itu dibandingkan dengan 100 onta. Tapi kalau keluarganya tidak memaafkan harus dibunuh. Kalau dulu tidak boleh, tidak ada dia bunuh tetap. Mau sengaja, mau direncanakan tetap dibunuh. Tetapi kalau di sini kalau syariat Muhammad tidak sengaja baru bisa dibunuh. Tetapi kalau tidak sengaja, contoh saya bikin lubang, niatnya buat kancil, karena suka nyolong timun. Tiba-tiba sing teko Joko dilesep ning kono nggih, mati. Kan gak sengaja aku. Gak niat Joko iki sing dilesep ning kono. Oh ternyata dhewe sing dilesep mati. Lah gimana hukumnya? Itu namanya khotok mahad. Nggih. Itu namanya Abdul Khotok. Sengaja saya bikin lubang tapi tidak niat dia salah gitu. Maka gimana hukumnya? Tidak bisa dikisos, saya tidak boleh dibunuh karena saya tidak sengaja. Tetapi wajib langsung bayar 100 unta. Dan 100 untanya ini sama 100 unta yang tadi sengaja itu juga beda. Karena unta itu kan macam-macam. Ono unta sing duwe sing meteng kan jelas lebih mahal. Hitungannya kan kayak loro. Nah itu nanti ada hitungannya. Paham nggih? Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi sudah disebutkan 3. Jadi intinya baru disebutkan 3 perbedaan antara umat
terdahulu dan umat sekarang. Tujuannya apa? Supaya kita syukur kepada Allah. Kalau kita ini punya nabi yang beda dengan nabi yang lainnya. Kita punya nabi istimewa. Semua perkara dari Nabi Muhammad dimudahkan kali Gusti Allah. Tujuannya apa? Supaya kita ini cepat mlebu swarga. Tetapi yo ngoten, karena memang keset nggih. Umat Kanjeng Nabi ku keset nggih. Tapi insyaallah sinten mriki mboten keset. Amin ya Allah. Insyaallah sinten mriki semangat kabeh nggih. Iso sampai dijak jam 10-an. Amin. Kali tetep ae semangat nggih. Kula niku wis mimpi-mimpi nggih. Mimpi tangi delok mimpi turu maneh nggih, tangi mimpi maneh nggih. Tapi insyaallah semangat nggih. Insyaallah bulan depan tetap istiqomah. Nggih, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi diundi Sayyidina Abdullah sama Unto, tapi masih diundi kok sahut sama Unto. Saya keluar Unto sahut sudah keburu. Tetap saya keluar Unto sahut sudah materi. Ini tadi karena ini masih bulan Maulid, tak baca semua tadi biar barokah. Karena ini masih bulan Maulid khusus. Jadi tadi Simtud Duror anak baca mulai awal sampai akhir setahun sebisa biar barokah. Muga-muga nanti walaupun bulan depan bisa hadir. Jadi bisa ngrungokno taklim, bisa ngrungokno ilmu. Kalau jenengan bekolo kan gak iso baca kitab. Ini ada akhi bisa bacaan kitab buat kita supaya kita tahu khusus umat Muhammad, umat Rasulullah SAW. Jadi mungkin semakin kita nanti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut doa, di situ makan kita doa dulu dipimpin oleh Al Habib Syarif Asgar. Amin, ayo, tangan diangkat, amin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نطق الفكر من درار أصحاب محمدية الوجودات توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شأيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط رحال فتغساها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرار وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعيد أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص